Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Margahayu, Kabupaten Bandung. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari penjelasan Elan Lesmana, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara, 1936, Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 4. Selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara, 1936, Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 5. Selanjutnya, Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara ada semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani, yang artinya ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Ing madyo mangun karso artinya di tengah memberikan dorongan atau inisiatif. Tuturi handayani artinya di belakang hendaklah memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan. Sehingga pada akhirnya siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selain dari itu, ada 3 gagasan utama Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among. Taman Siswa. Taman siswa adalah sistem persekolahan yang dijadikan tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Prinsip Among dititik beratkan pada 2 hal, yaitu yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan yang kedua, belajar yang sesuai keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among maupun Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa serta memberikan dukungan terhadap perkembangan
yang diberikan siswa, tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Berikut ilustrasi pamong dianalogikan petani yang menanam padi. Among dianalogikan bibit padi. Lahan sawah dianalogikan taman siswa. Selanjutnya, dalam pemaparan Elan Lesmana dijelaskan bahwa seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memupuk, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 2, paragraf 1. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lain, kodrat anak. Elan Lesmana lebih lanjut menjelaskan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ki Hajar Dewantara, Pendidikan dan Pengajaran Nasional, Desember 1928. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara telah diimplementasikan di SMP Negeri 1 Margahayu, yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Di sini diilustrasikan yaitu kegiatan pembelajaran siswa SMP 1 Margahayu, permainan kaulinan tradisional Sunda, orai-oraian. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran siswa SMP 1 Margahayu, permainan atau kaulinan tradisional Sunda, loncat tinggi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran siswa SMP 1 Margahayu, permainan atau kaulinan tradisional Sunda, main kaleci. Yang selanjutnya lagi adalah kegiatan pembelajaran siswa SMP Negeri 1 Margahayu berupa permainan atau kaulinan tradisional Sunda, congklak. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti sudah ada pada diri siswa. Pada kesempatan ini, implementasi kegiatan pembelajaran siswa SMP 1 Margahayu untuk mengembangkan cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti, yaitu dalam bentuk pementasan drama, mengapresiasi dan memerankan tokoh-tokoh drama yang bernilai sastra. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, dan karya, dan budi pekerti diimplementasikan di SMP 1 Margahayu dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Contohnya, pementasan musikalisasi puisi dan materi-materi pelajaran yang lainnya. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masa lampau. Pendidikan yang menuntun.
masa kini, pendidikan gotong royong, kolaborasi, reflektif, dan kritis. Masa depan, murid humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, dan jujur, yang selamat dan bahagia. Berikut ilustrasi pendidikan masa lampau, masa kini, dan masa datang. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berupa kolaborasi siswa dalam kelompok, kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pesan kunci. Sependapat dengan Elan Lesmana dan penulis modul 1.1 yang mengatakan bahwa guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka dalam belajar dan mengajar. Makna merdeka di sini bukan bermakna freedom, tapi merdeka di sini bermakna independen. Merdeka berdiri sendiri, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kesimpulan refleksi modul 1.1. Melalui pendidikan dan pengajaran, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki sikapnya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru dan murid merdeka belajar, berkolaborasi, menggali dan mengembangkan potensi dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk menciptakan kedalaman rasa spiritual, intelektual, dan sosial dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Demikian refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Hatur nuhun. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.